Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wardani Somadiah, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, dengan nomor induk mahasiswa 932506219. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Vidya Astuti, Magister Psikologi. Baik, di sini jurnal yang saya review dengan judul Profil Proses Berpikir Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Perbandingan Berdasarkan Gaya Belajar dan Gaya Kognitif. Jurnal Psikologi Berpikir Positif dengan jumlah halaman 13 halaman. Salah satu hal yang mempengaruhi proses berpikir seseorang adalah gaya belajar. Setiap siswa pastilah mempunyai gaya belajar yang berbeda. Kemampuan seseorang untuk mengetahui sendiri gaya belajarnya dan gaya belajar orang lain akan meningkatkan efektivitas dalam belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Tahta menyimpulkan bahwa gaya belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa program studi biologi pada mata kuliah biologi umum. Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan Wulandari yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh gaya belajar siswa kategori visual, auditori, kinestetik terhadap berpikir kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dari beberapa penelitian tersebut, perlu dikaji lebih mendalam tentang gaya belajar yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Grinder menyatakan bahwa dari setiap 30 siswa, 22 diantaranya rata-rata dapat belajar secara efektif selama gurunya menghadirkan kegiatan belajar yang berkombinasi antara visual, auditori, dan kinestetik. Namun, 8 siswa sisanya sedemikian menyukai salah satu bentuk pengajaran dibanding dua lainnya, sehingga mereka mesti berupaya keras untuk memahami pelajaran bila tidak ada kecermatan dalam menyajikan pembelajaran sesuai gaya yang mereka sukai. Oleh karena itu, guru harus menyajikan pembelajaran dengan cara yang bervariasi sesuai dengan karakteristik dari setiap siswa. Melalui gaya belajar yang bervariasi, maka siswa dapat menyelesaikan sebuah permasalahan mempunyai proses berpikir yang berbeda, sehingga peserta didik mempunyai cara tersendiri dalam memahami, memproses, dan menyajikan permasalahan ke dalam bentuk nyata. Gaya belajar tersebut akan mempengaruhi pengetahuan metakognitif siswa untuk dijadikan tolak ukur kemampuan menyelesaikan soal matematika. Kemampuan menyelesaikan soal yang beragam dipengaruhi oleh gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan tindakan menerima, menganalisis, dan merespon suatu tindakan kognitif. Seperti halnya gaya field independence, seseorang akan lebih gampang mengurai hal-hal yang kompleks dan lebih mudahnya memecahkan permasalahan. Mempelajari ilmu pengetahuan alam dan matematika tidaklah sulit dan biasanya lebih sukses dikerjakan sendiri. Terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang memiliki gaya kognitif field independent dan field dependent. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang memiliki gaya reflektif dan impulsif. Dalam jurnal ini, subjek penelitiannya adalah kelas 7A SMPN 1 Gondang Rejo. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, teknik angket untuk memperoleh data siswa berdasarkan gaya belajar dan gaya kognitif. Yang kedua, teknik tes untuk memperoleh data siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan. Yang ketiga, teknik wawancara untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa tentang tes yang telah dikerjakan. Yang keempat, teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data ketika proses wawancara berlangsung. Angket dibuat berdasarkan indikator dari masing-masing gaya belajar yang kognitif. Kemudian siswa diberikan tes tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Setelah tes perbandingan senilai dan berbalik nilai, setelah tes dan angket diberikan, siswa dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing.
Siswa yang memenuhi kriteria diambil 6 orang untuk dilakukan wawancara yang bersifat tidak terstruktural. Seputar tentang penyelesaian soal berdasarkan langkah-langkah pola, semua data yang dibutuhkan didokumentasikan, begitupun data ketika wawancara. Teknik analisa data di sini adalah menggunakan teknik analisis data Miles dan Hulberman, yaitu dimulai dengan mereduksi data yang berupa hasil angket gaya belajar, kognitif, tes, dan wawancara. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif. Setelah semua dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan berdasarkan gaya belajar dan gaya kognitif. Dan hasil penelitiannya adalah dari tes dan angket pertama dianalisis dan dikelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar dan gaya kognitifnya. Data tersebut dikategorikan dan ditriangulasikan dengan wawancara untuk mendapatkan data yang valid ketika mengerjakan tes. Kemudian data yang memenuhi kriteria diambil 6 subjek untuk mengetahui proses berpikir mereka dalam memecahkan masalah perbandingan menggunakan metode wawancara. Untuk mengetahui bagaimana proses berpikir siswa dari 6 subjek tersebut dalam menyelesaikan soal perbandingan, peneliti memberikan 3 permasalahan dengan disajikan salah satu soal yang diberikan pada siswa beserta jawaban subjek yang paling menguasai dan subjek yang kurang menguasai konsep. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.